Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan yang sama. Kalau ingin punya uang, harus bekerja sekeras mungkin. Semakin sibuk, semakin banyak hasilnya. Semakin kuat mengejar, semakin dekat rezeki itu datang. Aku pun dulu percaya seperti itu, hingga suatu hari aku melihat kenyataan yang berbeda. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi hidupnya tenang, wajahnya ringan, keluarganya hangat. Di sisi lain ada yang uangnya berlimpah, namun hatinya gelisah, tidurnya tak nyenyak, dan selalu merasa kurang. Di titik itulah aku mulai mengerti, rezeki ternyata bukan sekadar angka yang masuk ke dompet, tapi rasa cukup yang Allah titipkan di dalam hati. Uang memang penting, kita membutuhkannya untuk hidup. Namun ketenangan tidak selalu ikut bersama jumlah yang besar. Yang membuat hidup lapang bukan hanya banyaknya harta, melainkan keberkahannya. Aku pernah berada di masa mengejar dunia tanpa arah. Setiap hari menghitung kekurangan, membandingkan diri dengan orang lain, merasa tertinggal dari teman-teman. Semakin dikejar, justru semakin lelah, seperti berlari di atas treadmill, bergerak tapi tak benar-benar sampai. Lalu aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana hubunganku dengan pemilik rezeki? Apakah aku lebih sering bersyukur atau mengeluh? Apakah cara mencari nafkahku sudah jujur dan bersih? Atau jangan-jangan aku hanya menuntut banyak, tapi lupa mendekat kepada Allah? Pertanyaan itu mengubah cara pandangku. Aku mulai belajar bahwa rezeki adalah pertemuan antara dua hal, ikhtiar di bumi dan pertolongan dari langit. Bekerja tetap wajib, tapi hati juga harus hidup. Berusaha tetap penting, tapi doa tidak boleh hilang. Sedikit demi sedikit, aku memperbaiki langkah, membiasakan istighfar, belajar bersyukur, mencoba bersedekah meski kecil, bukan langsung kaya, namun ada yang lebih dulu berubah. Dadaku terasa lebih lapang. Aku mulai merasakan bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hambanya. Hanya saja seringkali hati kitalah yang terlalu berisik untuk melihat pertolongan itu. Kini menjelang Ramadan, aku sadar inilah waktu terbaik untuk menata ulang segalanya. Bukan hanya menyiapkan puasa, tetapi juga menyiapkan cara baru memandang rezeki. Semoga perjalanan di bab-bab berikutnya bisa menemani kita, agar Ramadan kali ini bukan sekadar menahan lapar, melainkan langkah menuju rezeki yang lebih tenang dan berkah. Saudaraku, seringkali kita bertanya, mengapa sudah bekerja keras tapi hidup masih terasa sempit? Mengapa peluang seperti datang lalu pergi lagi? Mengapa uang mudah habis tanpa jejak? Bisa jadi bukan karena Allah menahan rezeki, melainkan ada penghalang yang belum kita sadari di dalam diri. Penghalang pertama adalah cara mencari nafkah yang kurang bersih. Mungkin ada kejujuran yang dikurangi, janji yang diingkari, atau hak orang lain yang terbawa pulang. Uang memang masuk tapi keberkahannya hilang di jalan. Penghalang kedua adalah utang yang diremehkan. Utang bukan sekadar angka, ia adalah beban batin. Selama belum ada niat kuat melunasi, hati seperti terikat tali tak terlihat. Rezeki baru pun sering sulit singgah lama. Penghalang ketiga adalah hubungan dengan orang tua. Banyak orang mengejar dunia jauh-jauh, namun lupa bahwa salah satu pintu rezeki terdekat adalah doa ibu dan ayah. Satu luka di hati mereka bisa membuat langkah kita terasa berat. Lalu ada penghalang yang lebih halus, kebiasaan mengeluh. Tanpa sadar kita sering berkata, uang selalu kurang, hidup ini susah, rezekiku sempit. Kalimat itu seperti doa yang terucap tanpa kita sadari, hati menjadi sempit, padahal nikmat di sekitar begitu banyak. Ada pula penyakit hati bernama iri dan membandingkan diri, melihat pencapaian orang lain dengan rasa panas, mengukur hidup hanya dari media sosial.
Akhirnya kita lupa mensyukuri jalan yang Allah pilihkan. Semua itu pelan-pelan menutup pintu keberkahan. Menjelang Ramadan inilah waktu terbaik untuk jujur pada diri sendiri, bukan menyalahkan keadaan, tapi bertanya dengan lembut, adakah hak orang yang belum kutunaikan? Adakah ucapanku melukai orang tua? Apakah aku lebih sering mengeluh daripada bersyukur? Sudahkah nafkahku kujemput dengan cara yang Allah ridai? Pertanyaan-pertanyaan itu memang tidak nyaman, namun justru di sanalah awal perubahan. Allah tidak pernah pelit memberi, kitalah yang sering belum siap menerima. Jika penghalang itu mulai dibersihkan, hati akan terasa lebih ringan. Dan ketika hati ringan, rezeki lebih mudah menemukan jalannya. Semoga bab ini menjadi cermin untuk kita, agar sebelum meminta diluaskan, kita lebih dulu meluaskan ruang di dalam dada. Saudaraku, setelah kita mengenali penghalang rezeki, kini saatnya menanam jalan pembukanya. Allah tidak pernah menutup pintu tanpa menyediakan kuncinya. Dan kunci itu bernama amal, doa, serta kedekatan kepadanya. Amalan pertama yang paling agung adalah istighfar. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, siapa yang memperbanyak memohon ampun, akan dilapangkan harta dan kehidupannya. Istighfar bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kaya. Biasakan mengucap Astaghfirullahaladzim setiap selesai salat, di perjalanan atau di sela pekerjaan. Pelan-pelan hati menjadi lembut dan rezeki menemukan jalannya. Amalan kedua adalah salat duha, 2 rakaat di pagi hari, seolah pesan kepada langit bahwa kita menjemput rezeki dengan cara yang Allah cintai. Bukan jumlah rakaatnya yang utama, tetapi keistiqamahan dan keyakinannya. Amalan ketiga adalah sedekah. Banyak orang takut memberi karena merasa kurang, padahal justru dengan memberi Allah mencukupkan. Sedekah tidak selalu besar, senyum, membantu tetangga, atau berbagi makanan pun termasuk jalan keberkahan. Amalan keempat adalah salawat kepada Nabi. Shalawat menenangkan jiwa, meluaskan dada, dan menjadi sebab turunnya pertolongan yang tak disangka. Dan jangan lupa saudaraku, amalan kelima yang sering dilupakan adalah doa orang tua. 1 doa ibu di sepertiga malam nilainya melebihi banyak usaha kita bertahun-tahun. Semua amalan itu bukan jimat, bukan pula cara instan memaksa Allah memberi. Ia adalah jalan mendekat. Agar hati kita layak menerima titipan rezeki, lakukan dengan tenang, tanpa tergesa ingin hasil, karena rezeki paling indah sering datang saat kita sudah berhenti cemas. Menjelang Ramadan, mari jadikan amalan ini sebagai kebiasaan baru, bukan hanya mengejar tambahan harta, tetapi mengejar keberkahan yang membuat hidup terasa cukup. Saudaraku, jika langkah kecil ini kita jaga, insya Allah pintu-pintu kebaikan akan terbuka dari arah yang tak pernah kita sangka. Saudaraku, banyak orang bekerja hanya untuk mengejar angka, gaji, omzet, keuntungan, tabungan, semua penting. Namun jika niatnya kosong, lelah yang tersisa, Islam mengajarkan bahwa bekerja bukan sekadar mencari uang, tetapi bagian dari ibadah. Niatlah yang mengubah rutinitas menjadi kemuliaan. Seseorang yang keluar rumah untuk menafkahi keluarganya dengan cara yang halal, sesungguhnya sedang berada di jalan Allah. Langkah kakinya bernilai pahala, keringatnya menjadi saksi kebaikan. Namun niat itu perlu terus ditata. Tanyakan pada diri kita, saudaraku. Untuk apa sebenarnya aku mencari rezeki? Apakah hanya agar terlihat berhasil, agar dipuji manusia? Ataukah untuk tujuan yang lebih tinggi, menjaga kehormatan keluarga, membantu orang tua, bersedekah, dan mendekat kepada Allah? Niat yang lurus akan menjaga cara. Orang yang ingat Allah tidak akan mudah menipu, tidak ringan mengurangi timbangan, tidak tega memakan hak sesama. Menjelang Ramadan, mari kita perbaiki kembali makna bekerja. Bukan sekadar mengejar dunia,
tetapi menjadikannya jembatan menuju akhirat. Saat membuka toko, niatkan untuk memberi manfaat. Saat menerima gaji, niatkan untuk menunaikan amanah. Saat mendapatkan keuntungan, niatkan untuk memperluas kebaikan. Dengan niat seperti itu, uang yang sedikit terasa mulia dan yang banyak tidak membuat lupa diri. Saudaraku, Ramadan adalah madrasah keikhlasan. Di bulan itu kita belajar menahan lapar agar ingat bahwa hidup bukan hanya soal kenyang. Kita belajar menahan nafsu agar harta tidak menguasai hati. Jika niat bekerja sudah benar, Allah akan mengatur sisanya. Bisa jadi bukan dengan menambah jumlah, tetapi dengan menambah rasa cukup, kesehatan, dan ketenangan keluarga. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Semoga Ramadan kali ini menjadi titik balik di mana kita bekerja dengan tangan di dunia, namun hati tetap bergantung kepada Allah semata. Saudaraku, Ramadan sebentar lagi datang. Tamu agung itu tidak mengetuk 2 kali. Siapa yang siap akan memetik keberkahan. Siapa yang lalai hanya mendapat lapar dan dahaga. Karena itu kita perlu langkah nyata, bukan sekadar niat di dalam dada. Aku ingin mengajak saudaraku menjalani program sederhana 10 hari sebelum Ramadan, agar hati lebih siap menerima kebaikan. Hari pertama, mulailah dengan taubat yang jujur. Minta ampun atas cara mencari nafkah yang mungkin keliru, atas keluhan yang terlalu sering terucap, atas hak orang lain yang belum tertunaikan. Hari kedua, biasakan istighfar minimal 100 kali. Biarkan kalimat itu membersihkan kegelisahan yang lama mengendap. Hari ketiga, tegakkan salat duha walau 2 rakaat. Jadikan pagi kita diawali dengan mengetuk pintu langit. Hari keempat, mulai sedekah subuh, berapapun nilainya. Bukan besar kecilnya, tapi keikhlasannya. Hari kelima, hubungi orang tua, mintalah doa mereka. Jika ada yang pernah tersakiti, rendahkan hati untuk meminta maaf. Hari keenam, baca Al-Quran meski beberapa ayat saja agar hati kembali akrab dengan petunjuknya. Hari ketujuh, perbanyak salawat. Ingatlah bahwa mencintai Nabi membawa ketenangan hidup. Hari ke-8, rapikan urusan utang, tulis dan niatkan untuk melunasi walau perlahan. Hari ke-9, jaga lisan dari keluhan dan ghibah, gantilah dengan syukur dan doa baik. Hari ke-10, tuliskan niat Ramadan, ingin menjadi lebih taat, lebih jujur dan lebih dekat kepada Allah. Saudaraku, program ini sederhana, namun jika dilakukan dengan istiqamah, dampaknya luar biasa. Bukan hanya pada rezeki, tetapi pada ketenangan jiwa dan kehangatan keluarga. Ingatlah, tujuan kita bukan sekadar kaya, melainkan hidup yang berkah. Bukan hanya banyak harta, tetapi hati yang merasa cukup. Ingatlah, tujuan kita bukan sekadar kaya, melainkan hidup yang berkah. Bukan hanya banyak harta, tetapi hati yang merasa cukup. Semoga ketika Ramadan benar-benar tiba, kita memasukinya dengan dada yang lebih bersih, dengan langkah yang lebih ringan, dan dengan keyakinan bahwa Allah tak pernah menyia-nyiakan hamba yang mendekat kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, perjalanan tentang rezeki ini akhirnya sampai di penghujung. Namun sesungguhnya inilah awal langkah kita yang sebenarnya. Kita telah belajar bahwa rezeki bukan hanya soal mengejar dunia, melainkan tentang mendekat kepada pemiliknya. Bukan sekadar banyaknya angka, tetapi tenangnya hati saat menerima apa yang Allah beri. Ramadan akan segera datang. Semoga ia menjadi titik balik bagi hidup kita. Titik di mana kita berhenti mengeluh, lalu mulai bersyukur, berhenti takut kekurangan, lalu mulai percaya pada janji Allah. Apapun keadaan kita hari ini, jangan pernah putus harapan. Selama masih ada doa, masih ada istighfar, masih ada niat memperbaiki diri, pintu rezeki belum pernah tertutup.
Mari melangkah dengan hati yang lebih bersih, dengan ikhtiar yang lebih jujur, dan dengan keyakinan yang lebih utuh. Semoga Allah melapangkan urusan kita, mencukupkan kebutuhan kita, dan menjadikan Ramadan kali ini penuh keberkahan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini, saudaraku. Sampai bertemu dalam kebaikan-kebaikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.